Siratul Abdal oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, bahagian kedua. 12. Dari antara tanda-tanda orang-orang saleh itu adalah mereka akan memberikan dan menyampaikan ilmu-ilmu mereka kepada hati kaum yang mencarinya, akan mengajarinya sebagaimana seekor burung yang menyuapi anaknya, dan mereka menaruh belas kasihan terhadap mereka, menjaganya dari ketidakberaturan mereka, mendengarkan dengan penuh kasih sayang teriakan minta tolong mereka, mereka tidak akan lengah. Orang-orang saleh itu, para gembala di muka bumi, yang apabila mereka melihat seekor serigala, maka tabiatnya yang baik akan menghalaunya. Mereka tidak bertawakal kepada diri mereka sendiri. Mereka mengucapkan Subhanallah, memuji kesucian Allah. Mereka tidak hidup seperti anak singa yang mendapatkan buruan, tapi justru kesedihan-kesedihan berturut-turut menimpa mereka. Dan dalam menjalani duka cita itu, mereka bercucuran air mata. Jiwa-jiwa orang-orang yang saleh itu mendapatkan penyucian dari Tuhannya, maka daya tarik mereka satu persatu memancar keluar, dan yang tersisa hanyalah ruh saja, dan mereka mengerjakan itu sendiri. Kemudian diutuslah mereka kepada manusia, maka mereka menyuruh manusia kepada salehan dan mengucapkan hanyalah salah, hanyalah falah. Itulah kedudukan abdal, kedudukan terhormat para pembuat perubahan, yaitu orang-orang yang memilih jalan-jalan yang tidak mendapati penyesalan pada akhirnya, dan mereka tidak akan berduka cita. Mereka menyingkir jauh, meninggalkan jalan-jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang yang membawa beban berat. Mereka hanya akan mati setelah jemaah orang-orang yang dikurniai marifat dan bertakwa menggantikan kedudukannya. Mereka akan mengajak setiap yang bodoh kepada sumber mata airnya, dan mereka tidak akan merasa jenuh. Maka berdatanglah kepada mereka setiap orang yang mendengar seruannya, kecuali orang-orang tuli dan lidahnya licit serta terkelupas kulitnya, kerana meminum obat dan hati mereka diselubungi oleh kegelapan, maka mereka tidak akan menaruh perhatian. Seperti itulah adat kebiasaan orang-orang kafir yang tidak mau mendengarkan seruan para rasul berlaku. Meskipun manakala ada musibah datang, mereka berteriak juga. Mereka tidak mengambil peringatan baik dengan suara pelan maupun dengan suara keras, sehingga azab menyergapnya dan mereka tidak menjedari itu. Para nabi berusaha keras supaya Allah menyingkirkan debu mereka, supaya mereka dapat melihat, tetapi mereka duduk seperti seorang perempuan yang ditalak. Mereka durhaka kepada Tuhannya dan berpaling seakan-akan mereka itu tidak tahu menahu. Kesadaran mereka hilang begitu saja, seperti perkataan yang tidak dapat difahami. Mereka adalah orang-orang yang buruk akhlaknya dan jelek tutur bahasanya. Mereka mencaci dan mencela para nabi. Mereka makan tapi tidak merasa kenyang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mencurahkan segala kemampuannya pada jalan Allah. Mereka tidak terburu-buru sekalipun kaki mereka berjalan dengan cepat. Mereka menganggap bahwa mereka itu berjalan lambat. Mereka akan memperuntukkan kekuatan-kekuatan itu untuk Allah supaya mereka diterima. Maka mereka berusaha mendapatkan kasih sayang Allah, dan mereka tidak akan dibiarkan berada dalam kesempitan hidup, dan mereka akan kembali dengan membawa keunggulan. Orang hina menganggap mereka itu seperti
biji-bijian yang bercampur pada gandum. Tapi manusia dengan adanya mereka menjadi selamat. Mereka mencari keridaan Allah dan mereka bergaduh seperti seorang perempuan yang mendekati saat akan melahirkan. Maka mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pengabulan. 13. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang salih itu adalah Allah Ta'ala akan menghilangkan sulitnya beban dari mereka dan menjauhkan ketakutan dari dalam hati. Maka setiap saat wajah-wajah mereka bercahaya dan tidak ada ketakutan. Mereka akan diberikan akhlak yang tidak akan didapatkan padanannya pada orang lain, dan ketika bergaul, mereka akan dikenal mempunyai pergaulan yang baik. Mereka akan merendah terhadap yang datang berkunjung. Meskipun salah seorang dari mereka adalah penjaga biara atau seekor binatang liar, seperti keledai liar, seperti itulah mereka berperilaku. 14. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang saleh itu, ialah bahwasanya mereka itu adalah suatu kaum. Apa yang ada pada mereka adalah bahagian dari Tuhannya. Mereka menyingkir jauh dari bantal, air yang rasa, warna dan baunya, supaya berubah yang ada pada mereka terasa seperti air tawar segar pada jalan-jalan Allah. Dunia pada pandangan mata mereka ibarat kotoran hewan yang dicari oleh para pengangguran, atau seperti keturunan bapakku Ibrahim, dengan meninggalkan dunia justru bagi mereka semakin dekat saat untuk memetiknya dan juga melimpah. Bagi mereka dunia ini seibarat selembar kain alas bantalan menurunkan periuk. Allah menurunkan dengan kain sobekan itu kuali kehidupan mereka, maka kebinasaan tidak akan menyentuh mereka. Ini dari Tuhan mereka, dan bagi mereka darinya itu sebagai sebuah rintangan dan pengganggu fikiran. Mereka dengan cepat menuju Allah dan mengingat Allah basa mata dan bibirnya. Orang-orang yang saleh adalah kaum yang menganggap dunia itu adalah sesuatu yang dibawa semut dengan menggunakan mulutnya, dan menyibukkan diri dengan itu adalah suatu kesesatan. Sesungguhnya dunia itu adalah pisau-pisau besar yang menyembelih para pencarinya, yaitu anak-anak kambing. Air dunia itu air yang sedikit, dan makanannya adalah tipu daya dan kebinasaan. Perangainya yang menjengkelkan seperti wanita yang suka menolak keinginan suaminya dengan mengatakan, "Saya sedang haid," dan bentuknya seperti pohon kurma yang jelek lagi kering, tidak memiliki keindahan. Permulaannya ketenangan dan akhirnya kesulitan. Tidak akan engkau dapati yang hina seperti dunia. Dunia itu adalah zakum, dan kamu tidak menganggap itu bunga pohon anggur. Karena itu ibadur Rahman memuntungnya menjadi potongan kecil-kecil. Mereka tidak memegangnya dengan kedua tangannya, dan mereka tidak berasrat mengumpul-ngumpulkannya. Mereka menalaknya dengan talak 3. Mereka tidak serupa dengan induk kambing yang keguguran anaknya. Mereka menyempurnakan ucapan dan perbuatannya. Mereka tidak peduli akan pelumpuran darah, karena mereka siap menyongsong maut. 15. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang saleh itu adalah mereka itu mendapat pengasuhan seperti seorang anak kecil yang diajari cara makan yang baik. Fitrat mereka sejak lahir dalam keteraturan serupa dengan ikan di laut. Bagi mereka ada berkat seperti air hujan apabila ia membasahi. Mereka akan datang apabila kebenaran seperti pohon yang tercabut. Apabila zaman merasa kehilangan mereka, maka seakan-akan zaman telah kehilangan hujan.
Apabila banyak fitnah-fitnah dan bala bencana, maka itu adalah harapan-harapan untuk kedatangan mereka dan alasan yang mendasari datangnya nur mereka. Mereka bergegas menuju jalan-jalan Allah seperti unta yang tubuhnya kuat serta jalannya laju. Mereka akan menyingkap rahasia manusia seperti perut yang terbelah. Kedatangan mereka itu permulaan terbitnya fajar dan kepergian mereka adalah kegelapan. Mereka adalah sumber kegembiraan syariat dan agama dan merupakan dalil Allah di muka pesada bumi. Perkara mereka tersebar cepat, seperti kilat apabila bersinar berkilat-kilatan dan seperti samudra apabila bergelombang. Orang-orang yang bernasib baik akan dimunculkan kepada mereka seperti seekor kijang yang dikeluarkan dari sarangnya. Allah menerima mereka sebagai umat yang paling baik tanpa adanya cacat akhlak. Mereka yang mengingkari orang-orang yang saleh tentu akan mengetahui akibat penolakannya ketika nafas sudah ditengkorokan, sekalipun hari itu mereka marah seperti api yang menyala-nyala. Sesungguhnya mereka lebih mengutamakan dunia dan menjadikannya sebagai kiblat dan sandaran hati mereka, dan mereka condong pada dunia seperti seekor ayam jago yang mengejar betinanya, dan ia berjalan menuju betinanya untuk kawin. Mereka telah melakukan kebodohan besar seperti tali apabila dipintal dengan kuat, dan mereka bukan seperti dahan pohon yang lunak, bahkan seperti makanan yang sudah berjamur. Pada mereka tidak ada kebaikan, dan mereka menyerupai orang bakil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para rasul Allah, perumpamaan mereka adalah seperti pohon yang baik yang tumbuh pada tanah yang baik pula. Merekalah yang akan dijadikan lengan untuk agama yang suci. Mereka berusaha seperti seorang pemuda yang sempurna, baik rupa dan akhlaknya pada jalan-jalan Allah, kerana mereka dibukakan mata rohaninya dan mereka telah dikuliti kulit manusiawinya, dan bunga keimanan yang ada pada mereka berbuah nur ilahi. Sesungguhnya mereka itu seperti singa, seiring dengan itu mereka itu bukan seperti orang yang berakhlak buruk dan bukan pula orang-orang yang keberatan untuk meninggalkan dunia. Kerana itu mereka terbang menuju Allah dan tidak berlari seperti yang lari sambil membawa bebanan berat. Mereka membersihkan batin dan tidak akan meninggalkan seberat zarah pun dari dunia ini ada pada batin mereka. Mereka mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan untuk akhirat, dan untuknya mereka berjuang mencurahkan segala kemampuannya. Mereka akan dianugerahi mutiara makrifat-makrifat dan akan mengambilnya butir demi butir sehingga orang yang paling bodoh mengira bahawa mereka itu telah menyimpang. Engkau akan melihat wajah-wajah mereka seperti dahan yang halus dan lembut. Sempitnya kehidupan tidak menjadikannya beban kerana mereka telah mengenal Tuhan mereka dan mereka tidak pernah berputus harapan. Bagi mereka, kehormatan ada pada langit, maka mereka yang mengoyak kehormatan mereka dan menumpahkan darah mereka, Allah akan mengajak berperang dengan mereka. Mereka akan dicengkram dan akan dibinasakan. Tuli bisu buta, dan kerana kerasnya penentangan itu, mereka menjadi berduka. 16. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang saleh itu adalah mereka itu merupakan kaum yang apapun terdapat di telaganya tidak mengalami kekuruhan. Setiap saat mereka akan diberi mata air yang selalu mengalir. Mereka tidak mengetahui apakah itu handaz, air yang kental berlumpur dan bertanah pada bagian bawah kolom. Air tawar yang segar akan dialirkan secara terus-menerus bagi mereka dari Tuhan semesta alam. Tuhan mereka akan memberinya seorang penjaga, maka mereka akan mendapat perlindungan dari padang pasir dan serigala yang ada di dalamnya. Tempat air bagi jiwanya dipenuh dengan nur dan marifat, dan apa-apa yang tersembunyi dari antara orang-orang yang terhijab
akan nampak kepada mereka itu dikarenakan mereka telah menyerahkan dirinya tunduk kepada Allah seperti seekor sapi jantan yang akan disembelih, dan mereka menyerahkan kematiannya, atau mereka akan menjadi orang-orang yang menunggu-nunggu. Dikarenakan harta benda kehormatan diri yang dimiliki, mereka belanjakan demi Allah. Mereka itu tidak akan menjadi seperti seorang laki-laki yang kikir kedua tangannya. Mereka akan memberikan buah seperti potongan dahan yang halus, lunak dan lembut, maka orang-orang miskin bergerombol mengelilingi mereka. Mereka akan dianugerah rezeki dari Allah yang menjadi sahabat para salihin tanpa harus bekerja keras, terus-menerus mendesak, memohon dengan segala daya upaya. 17. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang saleh adalah bahwa Allah menciptakan dalam diri mereka itu rasa haus akan makrifat yang sempurna. Dada mereka dibelah, dikeluarkan daripadanya segala macam kejahatan insania. Mereka telah diisi penuh kecintaan kepada Allah. Diri mereka rela disembelih baginya, seibarat sapi betina. Mereka mengepak perbekalan takwa dan setiap saat akan menafkahkan sesuai kebutuhan. Mereka akan menghindarkan diri dari orang bodoh. Mereka akan mencegah keburukan dengan melakukan kebajikan. Mereka hidup seperti seseorang yang berambut kusut dan berdebu dengan maksud merendahkan diri kepada Allah. Mereka mematangkan perjalanannya sebagaimana roti yang dipanggang di atas bara api. Mereka hidup seperti orang yang hidup sebatang kara walaupun banyak saudara dan keturunan. Mereka akan seperti tanah yang dapat menumbuhkan dengan cepat. Mereka akan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak akan memedulikan celahan orang-orang zalim, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan bagian terkecil apapun dari jalan-jalan yang dipilihnya, sekalipun menghadapi ancaman-ancaman. Mereka menghiasi rumah hati mereka karena Allah seperti seorang perempuan yang cakap mengatur rumah tangganya, dan mereka berdiri bagi Allah menyambut dengan gembira serta memegangnya erat-erat apa-apa yang telah Allah berikan. Dari antara tanda-tanda orang-orang yang saleh adalah bahwa sesungguhnya engkau akan melihat adanya hal-hal yang ajaib dari mereka. Jika kamu bergaul dengan mereka sebentar saja, kamu akan dapati mereka itu seperti unta besar saluran air susunya ketika berlimpah air susu. Perkataan mereka mensuci hati dan ucapan mereka merasuk ke dalam jiwa. Mereka dipakaikan pakaian takwa dengan izin Allah yang Maha Pemurah. Keratan daging syahwat yang berlebih akan dipotong besar-besar, dan segala apa yang dikumpulkan dari kedurhakaan akan dihapuskan. Berapa banyak orang buta yang mengikuti hawa nafsunya dapat melihat lagi. Mereka diperbaiki akhlaknya dengan perantaran mereka, maka tiba-tiba mereka menjadi ahli takwa dan ahli makrifat. Maka celakalah mereka yang mentertawakan orang-orang saleh seperti seorang perempuan yang meneriaki suaminya kerana tidak suka kepadanya. Mereka tidak tahu bahawa dengan talak mereka menjadi binasa. Sesungguhnya Allah menggantungkan najat manusia dengan kecintaan dan perhatian mereka. Dan celakalah siapa saja yang memutuskan ikatan dari antara mereka kerana meninggalkan kaum yang memelihara diri. Kemalangan itu tidak akan menimpa kecuali kepada seorang laki-laki yang pada tabiatnya itu penuh kemalasan, seiring dengan itu ceroboh dan sombong. Mereka bukanlah dari antara orang-orang yang takut dan bertadabur kepada Allah. Segalanya itu lahir dari kotoran dunia. Maka celakalah bagi mereka yang berbelok datang ke arahnya. Mereka berusaha untuk menyakiti keluarga Allah dengan mencelah dan mencumuh. Mereka mengira bahawa mereka itu sedang berbuat kebajikan. Siapakah dari anak-anak zaman pada saat ini yang paling aniaya? Yaitu siapa saja orang yang menghalang-halangi dengan maksud untuk menyakitiku
dan dia adalah orang jahat lagi suka melirik dengan pandangan penuh marah dan kesombongan seperti syaitan, menakuti dengan menggelutuk dan desisannya seperti ular. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang mendapat pembelaan Tuhan yang Maha Pengasih. Siapapun yang hendak memotong aku, maka dia akan terpotong di hadapan Zat yang membuat perhitungan. Sesungguhnya aku berada dalam pengawasannya, dan dengan berada di hadiratnya, para rasul tidak akan merasa gentar. Tipu daya akan kembali kepada pelakunya, andai saja mereka tahu. 19. Dari antara tanda-tanda orang-orang saleh itu adalah bahwa mereka tidak akan menjadi pembantah, malah mereka akan berdiri di medan perang dan tidak akan menyerupai seorang pengecut. Mereka akan memimpin manusia seperti seseorang yang memiliki kecakapan untuk melindungi orang yang takut serigala, dan mereka akan kembali dengan membawa makrifat laksana seseorang yang pulang dengan membawa barang terbaik bagi umat. Mereka tidak akan merasa puas dengan kerja keras dirinya. Mereka khawatir akan robohnya bangunan agama dan hari kejatuhannya. Mereka akan mencari yang akan menjadi ahli waris Allah. Mereka mendapatinya seperti anak unta yang memasuki umur 2 tahun. Mereka akan memotong menjadi potongan-potongan kecil demi mencari reda Tuhan semesta alam. Mereka terus murni menyita Tuhannya, tidak mencampur baurkannya. Mereka tidak akan meninggalkan dan menjauhi Tuhan. Kecintaan terhadap Tuhan melekat di kalbu mereka. Mereka menjalin diri mereka dengan kekasihnya. Mereka tidak akan membuat orang-orang marah. Mereka memelihara lidahnya dengan baik. Dan sekiranya dari antara mereka terlanjur lebih dahulu membuat marah, maka dengan lemah lembut mereka memperbaiki kesalahannya. Mereka berkata seperti seorang yang cerdik, pandai, dan cakap berbicara. Perkataan-perkataannya dibuat fasih berkat kurnia Tuhan. Mereka membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang fakir. Mereka bertarung sebagai seorang yang sangat pemberani di medan ujian. Tidak akan kamu lihat pada wajahnya rona kemarahan ketika marah. Kamu akan dapati orang-orang saleh itu seperti gugusan-gugusan bintang yang baru terbit, mengarahkan perhatiannya kepada Tuhannya ketika kesusahan. Di atas leher mereka terdapat tali kecintaan Allah, tapi bukan seperti tali simbol. Yang akan menyerang orang-orang saleh hanyalah dia yang seperti orang hina yang tidak punya rasa malu. Tidak akan ada yang menyakiti mereka melainkan sang mucikari yang bernasib sangat malang. Mereka mempunyai tekad yang teguh luar biasa. Jika menghendaki suatu urusan, mereka ambil keputusan itu. Apabila mereka memerangi ular, mereka membunuhnya. Siapa saja yang datang kepada mereka untuk meminta minum bila saja suka, maka dia akan diberi minum sepuasnya dari air mereka, dan ia akan dijauhkan dari segala jenis syubhat. Masa untuk memberi minum sudah dekat, maka selamat sejahteralah bagi para pencari yang bertakwa. Tidakkah kamu melihat bahwa zaman telah mengalami kerusakan, dipenuhi dengan ular, temboknya itu mendekati keambrokan, penyakit-penyakit tersiar mewabah, dan jiwa-jiwa disia-siakan. Kematian-kematian mendatangi dengan segera. Masa itu sudah berlalu dan aku berada pada awal ribuan ke-7 pada saat ini. Dan seperti demikian itu pula, para nabi bersabda, "Hai para pemuda, sampai bila kalian itu akan mendustakan dan tidak takut terhadap Tuhan yang Maha Menghisap?" 20. Dari antara tanda-tanda orang saleh itu adalah bahwa mereka itu mencari surga
menghendaki pertemuan dengan Tuhan, bukan daging burung, bukan pula anggur hitam. Engkau akan dapati yang nampak pada mereka itu adalah kemurahan tangan untuk bergegas melaksanakan perintah-perintah Tuhan seluruh alam semesta. Mereka mengeluarkan sumbatan yang menudungi tabiat manusia. Dengan kebenarannya, mereka telah membuka sumbatan mengenai keyakinan kepada Tuhan. Itu karena Allah telah mengutus laskar tajalliyat pada mereka, maka mereka merubuhkan bangunan yang ada pada mereka dan tidak tertinggal lagi pergerakan nafsu. Mereka masuk pada perlindungan Allah dari ular-ular. Mereka memasuki taman dan wajah mereka bercahaya seperti kilat apabila ia berkilau. Mereka mendapati muka para ahli dunia adalah muka yang hitam, maka segera mereka melakukan upaya menjadikan mukanya bercahaya. Mereka bangkit untuk mengadakan perbaikan pada mereka sebagaimana seekor ayam betina yang mengerami telurnya. Mereka akan menolong setiap orang yang meminta pertolongan, sekalipun teriakan itu hanya pura-pura minta tolong, tapi tidak kepada mereka yang syaitan bertelur dan menetaskan telurnya pada mereka. Kaum arif billah tidak akan mendustakan mereka kecuali dia akan bersumpah palsu, menyingkirkan dan mencukur habis perhiasan takwa. Yang memusuhi orang-orang saleh itu tiada lain hanyalah seperti seorang perempuan yang tidak punya rasa malu. Serangan wanita yang dari mulutnya keluar kata-kata keji dan kotor tidak akan mendatangkan kerugian kepada mereka. Kedua tangan para musuh akan retak ketika berhadapan dan mereka akan berlari dari medan pertarungan seperti musang-musang. Akan engkau dapati keterangan para syahid, orang-orang terhormat ini, seperti minuman yang lembut di tongkorokan dan mudah ditelan yang akan mengikat hati dan menjauhkan dari dosa-dosa. Allah akan menyingkirkan dari mereka yang busuk dan yang palsu dari perkara mereka dan akan menjadikan mereka sebagai anugerah bagi orang-orang tercinta dan saudara-saudara mereka. Kegelapan manusia akan lenyap dengan perantaraan mereka. Penyakitnya orang yang takabur dan orang yang setia kepada bisikan-bisikan syaitan akan dijauhkan dari mereka. Yang akan berpaling dari mereka adalah orang yang kurang akal, dan yang akan menerima mereka hanyalah orang yang bertakwa, yang fitratnya sulit dimengerti. Rumah mereka diharamkan terhadap orang-orang fasik, yang dengan segeranya berupaya melakukan kejahatan. Mereka suka dengan lumut di air, dan mereka menjauh dari mata air yang mengalir. Akhir bahagian 2.